sudah pasti tahu lah ya. Di sini aku ngapain? Ngajarin apa? Bahasa Indonesia. Oke. Ada yang fit badannya hari ini? Atau yang tidak fit? Ya, fit semua ya. Udah pada makan? Udah, alhamdulillah. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai teks anekdot. Oke, apa tadi? Oke, teks anekdot. Sebelumnya kalian ada yang tidak pernah menggunakan sosial media? Oke, semua sosial media. Kamu pakai sosial media apa? Instagram punya? Punya. TikTok punya? Semua mungkin punya ya? Oke, baik. Nah, di sosial media kita banyak menemukan informasi. Salah satunya rata-ratanya yaitu hiburan. Sudah pasti ya, anak-anak di zaman sekarang kalau mereka merasa suntuk, mereka merasa jenuh mungkin, mereka pasti imbasnya buka TikTok ini, buka Instagram. Nah, di sana kita temukan video-video lucu yang menggugah kita agar kita terhibur, ya kan? Nah, kali ini berkaitan nih dengan yang namanya teks anekdot. Oke, kita hari ini belajar mengenai tentang pengertian dari teks anekdot. Yang pertama kita akan belajar mengenai pengertian dari teks anekdot. Lalu yang kedua, ciri-ciri dan tujuan dibuatnya teks anekdot. Serta yang terakhir yaitu mengenai struktur. Teks anekdot. Oke, hari ini kita belajar mengenai teks anekdot. Ada yang sudah pernah belajar di sekolahnya mengenai teks anekdot? Belum? Oke, kali ini aku akan jelasin ke kita semua bahwa teks anekdot ini berperan penting, berpengaruh terhadap kehidupan kita sehari-hari. Karena pada dasarnya yang tadi aku bilang kepada kalian, kalau misalnya kita ingin menggali informasi, biasanya sekarang banyak anak-anak mencari informasi itu di sosial media. Entah itu hoax, entah itu fakta, entahlah masalah, ya kan? Nah, apa gunanya kita mempelajari teks anekdot ini? Ini untuk memilah dan memilih informasi mana yang beritanya palsu dan yang mana beritanya valid atau fakta kalau bahasa anak sekarang. Nah, pengertian dari teks anekdot adalah sebuah teks yang berisikan informasi yang sifatnya
tidak melulu serius. Nah, perlu kalian tahu bahwa di dalam belajar bahasa Indonesia ini tidak semua harus berdasarkan dengan KBBI, tidak semuanya harus berdasarkan dengan bahasa yang baik dan benar sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Tidak. Tetapi di dalam pelajaran teks anekdot ini kita akan belajar mengenai hal-hal yang akan membuat kita terkesan, yang akan menghibur kita, dengan salah satunya yaitu lucu. Nah, lucu pasti mengundang gelak tawa, ya kan? Pernah nonton stand up comedy? Pernah ya? Nah, biasanya sekarang deh di bulan televisi apa yang menayangkan ada stand up komedinya? Ada yang tahu? Nggak ada? Oke. Pernah dengar Kompas? Nah, Kompas itu bukan salah satu media online berita saja, melainkan itu merupakan salah satu panggung acara yang diberikan untuk salah satu komedian-komedian yang ada di Indonesia untuk dapat mengembangkan minat bakat mereka untuk menyampaikan cerita gelak tawa. Nah, ini akan kita bahas di dalam teks anekdot, di mana teks yang mereka sampaikan itu sebelumnya ditulis. Nah, mengandung sifatnya yang lucu dan juga menghibur. Oke, nah untuk teks anekdot ini selain kita temukan di teksnya stand up comedy, di mana lagi? Contohnya ada teks stand up comedy. Ada di mana lagi? Video animasi lucu, boleh. Ada lagi dialog yang menceritakan cerita kesan lucu seperti di stasiun televisi dengan tajuk Lapor Pak. Oke, pernah nonton Lapor Pak? Ada yang di sini nggak punya TV di rumahnya? Nggak mungkin ya, semua pasti punya. Aku yakin dan percaya zaman sekarang bukan susah untuk mencari media televisi untuk dapat kita nikmati bersama. Enggak pun di rumah kita bisa pergi nonton bareng teman, menyaksikan pertandingan atau menyaksikan pertunjukan dan sebagainya bisa disaksikan bersama-sama. Baik bisa dari televisi, bisa dari layar tancap, bisa dari apalagi sekarang anak-anak sudah banyak ya menggunakan gadget untuk memaksimalkan apa yang diinginkan mereka. Nah, ini yang aku tulis beberapa contoh, ini adalah salah satunya saja. Bisa kita dapatkan melalui teks, bisa kita dapatkan melalui video, dan bisa kita dapatkan melalui dialog-dialog. Nah, kalian lihat di Lapor Pak itu isinya apa aja? Apa aja biasanya? Jokes-jokes ya kan? Sindiran harus kepada siapa? Tanda kutip pemerintah. Nah, ini akan kita bahas di dalam teks anekdot ini. Di mana di dalam teks anekdot ini juga kita akan menemukan berbagai macam perkataan, berbagai macam perilaku, ya kan? Perkataannya itu apa? Bisa dari teks yang tertulis. Kalau misalnya sikap dari mana? Dari tontonan video. Pernah nonton Lenong? Pernah? Pernah nonton Ketoprak? Pernah. Oke. Nah, itu merupakan salah satu panggung di mana mereka mementaskan seni drama, ya kan? Di situ ada gelak tawa yang disampaikan, ya kan? Bukan hanya stand up comedy saja. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Paham ya? Paham? Oke. Nah, itu dia mengenai teks anekdot. Jadi anekdot ini dia berbeda dengan teks-teks lain yang ada di dalam bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini adalah materi yang menarik, di mana kita tidak berbicara hal yang serius, tetapi juga harus dipelajari. Oke? Nah, selanjutnya ada ciri-ciri dan tujuan teks anekdot. Oke, ciri-ciri dan tujuan teks anekdot. Oke, kita bagi
ciri-ciri dari teks anekdot berbeda halnya dengan tujuan teks anekdot. Jelas kalau ciri-ciri berarti ada di dalam teks ini, tidak ada dengan teks-teks lain. Salah satu contohnya apa tadi yang aku bilang, sifatnya? Iya, benar sekali, sifatnya lucu atau menghibur dan menimbulkan gelak tawa. Betul sekali. Oke, nah untuk poin yang pertama, ciri yang ada di dalam teks anekdot, sifatnya lucu atau menghibur. Tadi sudah aku jelaskan. Kalau di teks-teks lain yang bisa kita lihat sebagai perbedaannya, teks lain itu sifatnya serius. Dia harus berdasarkan dengan fakta, dia harus berdasarkan dengan logis dan lain sebagainya. Tetapi kalau ini kita benar-benar harus mencari sebuah kumpulan teks, sebuah kumpulan cerita di mana sifatnya itu harusnya lucu, harusnya menimbulkan gelak dan tawa. Oke, selanjutnya apa lagi? Kaidah bahasa yang digunakan berdasarkan sehari-hari kehidupan nyata. Oke, di sini ada kaidah bahasa yang digunakan berdasarkan sehari-hari atau berdasarkan dengan kehidupan nyata. Kenapa? Mungkin kita bisa ambil salah satu contoh yang ini, yaitu dialog-dialog yang menceritakan cerita pesan lucu seperti di stasiun televisi yang ada programnya namanya Lapor Pak, ya kan? Nah, di Lapor Pak ini
Nah, mereka berarti mempelajari apa? Ini ya, teks anekdot. Teks anekdot ini siapapun bisa pakai. Mau anak kecil, mau orang dewasa, mau kakek nenek kalian di rumah pun, kalau dia mau pakai bisa. Siapapun bisa pakai. Sekalipun Pak Ustadz, nah Pak Ustadz ya, Pak Ustadz atau pendeta kita bilang, Pak Ustadz itu kan kalau kita bilang dia ilmunya tinggi ya, kan mungkin lebih lah dari kita. Tapi di balik ceramahnya dia ada tuh menyelipkan sisa-sisa gelak tawa, canda-canda. Karena apa? Itu gunanya untuk menghibur. Kalau dia tetap semuanya ayat Al-Quran, paham kita? Enggak ya? Iya belum tentu. Enggak semua orang belajar Al-Quran, enggak semua orang belajar hadis. Tapi karena orang mempelajari teks anekdot, semua jadi tahu bahwa apa yang disampaikan Bapak itu kalau ada lucu-lucu namanya teks anekdot. Oke? Bisa ya? Lalu kalau di gereja juga, ya kan, pendeta-pendeta itu mungkin nggak semua khotbah firman yang disampaikan yang ada di Injil, bukan? Enggak juga. Ada diselipkannya kehidupan nyata, gelak tawa yang mungkin menginspirasi kita supaya apa? Supaya kita bisa tahu, oh ternyata kehidupan itu seperti ini ya, ya kan? Tidak semuanya lurus tapi ada belok-beloknya. Inilah dia teks anekdot. Oke. Selanjutnya apa yang ketiga? Yang ketiga apa selanjutnya kira-kira? Ayo, yang ketiga apa? Tadi poin pertama sifatnya lucu. Yang kedua, kaidah bahasa yang digunakan berdasarkan sehari-hari. Yang ketiga kira-kira apa ya? Sifatnya menyindir. Iya, benar sekali. Sifatnya menyindir seseorang atau sekelompok. Oke. Kenapa di sini kita bisa bilang menyindir? Kayak yang tadi contohnya. Dilapor Pak deh, nggak usah jauh-jauh, balik lagi kita ke program televisi yang lapor Pak. Di mana di lapor Pak itu kita tahu bersama ya bahwa banyak kata-kata, banyak bahasa-bahasa yang dibungkus sedemikian rupa agar apa? Tidak terlihat menyindir pemerintah. Bahkan mereka mengejek sesama kekomedian. Padahal niatnya apa? Tanda kutip. Iya, benar sekali. Menyindir seseorang atau sekelompok, bukan hanya seseorang, melainkan sekelompok. Misalnya, dulu ya, aku ini punya cita-cita menjadi seorang DPR. Tahu kalian apa DPR? Apa coba DPR? Nah, tetapi bukan itu yang dimaksud. DPR yang dimaksud adalah apa kira-kira? Duduk, pulang, hanya apa? Kulik uang. Kenapa kita bilang kayak gitu? Karena jokes zaman sekarang itu memang sangat valid ya dengan lagu Iwan Fals. Kalian pernah dengar lagu Iwan Fals? Pernah ya? Nah, itu syair-syairnya, lirik lagunya hampir rata-rata memiliki unsur dari teks anekdot. Semuanya terkesan menyindir dengan pemerintah keadaan yang mungkin zaman dahulu dia rasakan dan saat ini pun kita rasakan, ya kan? Yang katanya DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, sekarang malah dinobatkan sebagai duit apa tadi lagi? Pulang kulit uang. Jahat ya, tapi ya begitulah adanya. Oke, just jokes ya guys. Karena apa? Kita supaya bisa memilih. Kita kan belajar ya di sini. Belajar. Oke. Nah, kita kan di sini belajar ya. Sama-sama untuk aku juga informasinya, untuk kalian juga informasinya. Karena apa? Supaya kita orang yang terpelajar bisa memilah dan memilih informasi yang seperti apa yang bisa kita terima dan juga kita tolak. Apalagi sekarang banyak sekali berita hoax yang berseliweran di mana-mana, ya kan? Adalah pembunuhan, adalah penculikan, perampokan dan yang lain sebagainya. Banyak. Tetapi dengan adanya hal-hal seperti ini, kita bisa memanage, bisa mengatur mana hal yang sifatnya menyindir, yang
bohong hati halingi, ya kan? Bisa aja. Nah, itu semua adalah bagian dari kehidupan ya adik-adik ya. Tapi balik lagi, kalian tidak boleh merasa diri kalian itu sendiri di dunia ini. Karena apa? Ingat, ada teks anekdot sebagai apa? Penghibur hati kita di kala kita sedih, gundah, gelisah, dan mohon mungkin ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai tujuan itu. Tapi sebelum kepada tujuan, aku mau tanya deh ke kalian. Tadi ada kita bahas mengenai sifatnya yang lucu dan menimbulkan gelak tawa. Jadi adik-adik, kalau kalian nggak merasa tertawa dan terhibur dengan sebuah teks, apakah bisa itu dikategorikan sebagai teks anekdot? Kenapa? Kenapa bisa? Kenapa bisa? Tidak bisa, karena tujuan dari teks anekdot itu kan sifatnya lucu. Memang kalau lucu itu kan harus tertawa. Tersenyum aja kadang kita udah menggambarkan ekspresi kita bahwa kita tuh terhibur, ya kan? Nah, gelak tawa ini kan kayak terkesan lebay ya, mungkin kayak gitu ya kan? Nah, tetapi menimbulkan gelak tawa yang aku maksud ke dalam ciri-ciri ini berbeda dengan yang lain. Karena apa? Kalau kita nonton nih pertunjukan stand up komedi, ada seorang komedian dikasih panggung di Kompas TV, ya kan? Menceritakan, ketawa kita, ya kan? Karena apa? Mungkin materi yang dia sampaikan itu mewakili kita berdasarkan dengan kehidupan. Mungkin materi yang dia sampaikan kok bisa ya kena ya terwakilkan, padahal dia bukan saudara, bukan darah daging, tapi kok bisa? Nah, makanya dengan adanya perwakilan cerita seperti itu membuat kita jadinya gelak tawa. Tapi tidak semuanya gelak tawa. Oke, bisa saja kita hanya sekedar karena gini ya, jokes orang beda-beda. Pernah dengar? Ya kan? Ada lagi bilang jokes bapak-bapak. Karena apa? Bapak-bapak itu lain sama kita. Selera tawanya. Menurut dia yang paling lucu, menurut kita apalah bapak ini, ya kan? Menurut mak kita lucu, apalah mak ini, ada lucunya loh, mungkin gitu ya kan? Nah, jadi selera humor orang itu beda-beda, ya kan? Nah, di dalam teks anekdot ini sebenarnya kita bicara selera humor. Teks humor atau sindiran. Oke. Humor yang mengandung gelak tawa atau sifat yang menghibur dan juga sindiran. Sindiran dapat berupa kepada seseorang ataupun sekelompok. Karena sejatinya kita manusia adalah makhluk sosial di mana kita tidak bisa hidup sendiri, tetapi kita bergantung dengan orang lain. Pasti suatu saat nanti pun kita akan membutuhkan orang lain. Saat kita mati pun, ya teman-teman, saat kita mati pun bukan langsung mati masuk ke kuburan, enggak. Iya kan? Enggak dong. Pasti kita butuh orang, ya kan? Ada yang mandiin, ada yang ngafani, ada yang mandiin orang supaya datang ke rumah doain kita, banyak. Jadi jangan merasa diri itu sendiri di dunia ini, oke? Balik lagi yang aku sampaikan ke kalian bahwa hidup kita itu memang pahit, memang sakit, tapi ingat kita tidak pernah sendiri. Meskipun kita ditinggalkan pacar, kita ditinggalkan sahabat, kita ditinggalkan teman, nggak apa-apa, enjoy. Yang penting masih ada teman lain. Oke, back to the topic. Ada pertanyaan? Yakin? Jelas? Oke, paham ya. Tujuan dari teks anekdot, salah satunya aja deh. Apa tujuan dari teks anekdot? Apa tujuannya? Yaitu mempengaruhi pembaca. Mempengaruhi pembaca. Kenapa Kak bisa kita kategorikan sebagai mempengaruhi pembaca? Pengaruh. Pengaruh itu gimana ya? Pengaruh. Apa tuh pengaruh? Kenapa? Pengaruh. Misalnya, aku terpengaruh kali sama kawan dia tuh, kenapa tuh biasanya? Karena ada omongan, karena ada tindakan sama halnya dengan tujuan teks anekdot.
Nah, bukan hanya bersifat tulisan, melainkan ada tampilan visual yang bisa kita lihat secara mata dan fisik, yaitu video, ya kan? Nah, di dalam teks, video, dialog, kita akan melihat di sana apakah tampilan yang mereka sajikan menghibur kita atau tidak sama sekali, ya kan? Pengaruh itu banyak dampaknya, ada yang positif, ada yang negatif. Nah, kalau kita lihat pengaruh pembaca, di sini ada yang mungkin merasa kayak terwakili kehidupannya. Mungkin ada yang merasa, oh itu bukan aku. Ada yang merasa, oh dia nyindir aku ya. Nah, terpengaruh. Contoh balik lagi ke program lapor Pak. Kalau misalnya ya, tanda kutip, pemerintah di bangku sana, MPR, DPR dan lain sebagainya, mereka merasa tidak tersindir, mereka tidak akan marah, ya kan? Kan kita bukan bicara mereka, tapi kita pakai bahasa-bahasa yang dibungkus, ya kan? Di dalam teks anekdot ini dengan bahasa yang sederhana, supaya apa? Agar terhibur. Oke? Selanjutnya, di dalam tujuan teks anekdot juga kita akan tahu bagaimana di dalam teks anekdot ini sangat berkesan di hati pendengar. Kenapa berkesan? Kenapa kira-kira ya bisa berkesan? Kenapa bisa berkesan? Kenapa kira-kira? Kenapa bisa berkesan? Karena sifatnya yang lucu, sudah pasti, dan menghibur. Balik lagi kepada pengertian dari teks anekdot. Kenapa bisa terkesan? Ya, bayangkan aja ya, kita udah jenuh, udah capek lihat dunia yang begini-begini aja, tambah lagi pemerintah kita yang seperti itu, tambah lagi tuntutan hidup dan lain sebagainya. Itu membuat kita jenuh dengan kehidupan. Tapi sekali lagi kita tengok, stop. Nah, ada stand up nih, ya kan? Kalau dulu, nggak dulu banget deh, di tahun 2023 kebetulan merupakan salah satu skripsi juga, aku ada membahas mengenai tentang program dari Deddy Corbuzier yang Close the Door-nya. Dia mengundang beberapa komedian, jebolan komedian dari stand up komedi di Indosiar ataupun Kompas. Salah satunya Muhammad Al-Katiri. Ada yang kenal Muhammad Al-Katiri? Nggak kenal? Oh, Muhammad Al-Katiri itu salah satu komedi terkenal dari timur sana, dari Pak Barat. Di situ, kalau kalian tonton aja Muhammad Al-Katiri di stand up-nya komedi di Corbuzier. Apa ya nama programnya? Somasti. Stand up komedi apa gitu ya? Stand komedi kok nggak salah gitu. Nah, kalian tonton aja. Kalau kalian galau, ya kita percaya, terwakili kan rasa-rasanya. Meskipun kayak ya juga ya, kayak gitu aku ya. Karena aku sendiri yang ngerasain kan. Mungkin kalian belum terlalu merasakan yang bagaimana kan, nggak apa-apa, terima aja. Yang terpenting kalau kita dengan stand komedi itu setidaknya buat kita senyum aja itu udah luluh lah sedikit 5% dari capeknya kita, ya kan? Nah, selanjutnya di dalam tujuan teks anekdot ini kita bukan sekedar mempengaruhi, tapi ada yang namanya kita dibuat seolah-olah merasa bahwa diri kita ada di dalam, ya kan? Berarti ikut merasakan bagaimana teks itu dibuat, ya kan? Makanya mempengaruhi ini banyak jenisnya. Ada yang positif, ada yang negatif, ada yang terkesan, ada yang tidak terkesan. Makanya aku buat secara umum mempengaruhi. Karena kalau orang yang sudah dipengaruhi, otomatis perlakuannya akan berubah, tindakannya akan berubah, dan pola ucapannya pun akan berubah. Ibarat kata seperti ini, kalau kita berteman dengan orang yang jual minyak wangi, kita akan kecipratan wanginya. Pernah dengar istilah itu? Ya kan? Jadi kalau kita berteman dengan orang yang mensuplai narkoba, ya kita suatu saat akan dicari polisi juga. Ya karena apa? Kita berteman dengan dia, meskipun kita dites negatif, tapi jangan sampai ya. Aku berpesan kepada adik-adik semua, tetap jaga stabilitas pertemanan di antara kita. Boleh dengan siapapun berteman, boleh dengan siapapun lucu-lucuan, tapi ingat, kita harus berada di zona nyaman kita dalam hal-hal yang positif. Paham semuanya? Oke, kita lanjut. Struktur teks anekdot.
hidup dari bayi dulu, nggak mungkin langsung mewek jadi menteri. Masa ada yang bilang, ada salah satu orang di Indonesia saat ini, viral kemana beritanya, bilang bahwa guru beban negara. Sakit nggak? Guru beban negara. Bayangkan kalian, dia menjadi seseorang yang besar bukan karena berkat guru. Apa langsung jadi guru? Apa langsung jadi orang besar? Enggak ya. Dia melakukan proses di sana dan ada peran guru perlu digarisbawahi. Oke. Nah, di situ ada proses, struktur, berarti sistem, tersistematis, teratur. Itulah yang dikatakan sebagai struktur. Oke, struktur di dalam teks anekdot apa aja? Yang pertama ada orientasi. Yang pertama ada abstrak, Yang pertama ada abstrak. Yang pertama ada abstrak. Yang kedua ada orientasi. Yang ketiga ada koda. Yang keempat ada reorientasi. Oke, abstrak. Abstrak itu biasanya letaknya di mana? Pernah lihat jurnal? Pernah. Nah, di dalam jurnal itu kan kita dapat temukan yang paling atas banget ada namanya abstrak. Abstrak itu letaknya selalu di awal. Biasanya abstrak di dalam teks anekdot itu adalah gambaran umum. Oke, apa tadi abstrak? Gambaran umum. Secara sederhana, abstrak itu adalah gambaran umum yang akan disampaikan di dalam teks anekdot. Oke, di dalam teks anekdot itu bukan hanya tentang lucu-lucuan aja, tapi kita juga harus tahu struktur yang termuat di dalam teks anekdotnya. Dimana kita tahu misalnya kita mau membicarakan soal pemerintah, ya kan? Kita tahu bagaimana keadaan pemerintah sekarang dulu secara umum. Setelah itu baru masuklah kepada orientasi. Orientasi, kalian masuk sekolah sebelumnya di orientasi benar? Apa itu orientasi? Yes, good job. Perkenalan, benar sekali. Perkenalan. Nah, di mana perkenalan itu adalah ibarat kayak aku tadi mulai di awal kelas, ya kan? Kalian mungkin banyak yang gak tahu aku, tapi setelah aku kenalan, kita jadi sama-sama tahu. Oh, ternyata kakak ini namanya Kak Ica ya, yang ngajarin aku di materi bahasa Indonesia, yaitu tentang teks anekdot. Oke, selanjutnya koda. Koda itu apa? Isi ya, sebenarnya ini ada 5, tetapi aku ambil gambaran umumnya aja, yaitu mengenai koda itu isi dalam cerita. Oke, isi dalam cerita. Isi dalam cerita. Kita kalau ngomong nggak ada isinya, disepelekan orang nggak? Pasti. Karena apa? Kita setiap harus ngomong itu minimal setidaknya tahulah apa yang kita bicarakan, ya kan? Karena ibarat kata ada istilah tong kosong nyaring bunyinya, ya kan? Jadi tong itu kosong, diginikan aja bunyi. Ibarat kata seperti itu. Sama boleh dengan teks anekdot. Boleh lucu-lucuan, tetapi komedian itu rata-rata kalau kalian mau cari tahu latar belakangnya, mereka tuh lagi pendidikan semuanya. Mereka tuh pada tahu bagaimana siklus kehidupan di dunia ini dan juga di lokal kita Indonesia. Karena kalau mereka hanya sekedar cuap-cuap, mereka nggak punya orang dalam, apalagi yang terkenal sekarang perempuan komedian Kiki Saputri, ya kan? Terkenal banget tuh dia orang
biasanya sebelum kalimat orientasi ini ada kalimat-kalimat tak langsung. Kalimat-kalimat tak langsung itu ditandai dengan tanda kutip. Pernah lihat dialog drama, ya kan? Ada nama tokoh, baru di spasi, titik dua, baru ada tanda kutip. Nah, itu termasuk salah satu bentuk dari teks anekdot, ya kan? Dia drama-drama yang mencerminkan kehidupan sekarang yang lucu dan lain sebagainya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Cukup? Oke, baik. Kalau gitu apa yang bertanya? Nah, dari keseluruhan materi yang kita pelajari hari ini, yaitu mengenai pengertian, mengenai ciri-ciri tujuan dan teks anekdot, serta struktur yang ada di dalam teks anekdot, kira-kira teks anekdot itu apakah semuanya harus menimbulkan gelak tawa? Tadi jawabannya? Ya, terus kenapa? Nggak apa-apa salah atau benar tulisan belakang, yang terpenting kita berani mencoba. Ayo, kenapa? Kalau misalnya harus, alasannya? Oke, boleh. Berikan apresiasi dulu buat teman kita. Oke, benar ya. Boleh dikategorikan sebagai tujuan teks anekdot itu boleh menimbulkan gelak tawa karena apa? Sifatnya lucu dan menghibur. Tapi tidak semua selera humor orang sama, ya kan? Kadang ada orang yang terhibur aja atau dia merasa terkesannya lucu, dia hanya menghadirkan senyumannya, ya kan? Nah, oke, ini dia tadi, yaitu tentang teks anekdot pelajaran kita hari ini, bahwa teks anekdot itu adalah bukan sekedar teks biasa, tetapi salah satu teks yang merupakan teks yang digunakan untuk mempengaruhi pembaca dengan sifatnya yang lucu dan menghibur. Dan beberapa contohnya ada teks, video, dialog, dan lain sebagainya. Dan diakhiri dengan struktur, dimana kalau tidak ada struktur ini maka akan acak-acak, ya kan? Sama kalau kita dengar stand up orang, ada orang yang berbelit-belit ngomongnya, nggak ada ya, mereka terstruktur. Karena apa? Mereka tahu mana-mana hal yang penting atau yang paling menjadi topik pembahasan yang menarik untuk dapat ditonjolkan. Oke, mungkin itu saja kelas kita pada hari ini, yaitu mengenai teks anekdot. Mohon dimaafkan atas segala kesilapan kata pada pertemuan kita hari ini. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Kembali beristirahat. Terima kasih. Udah kita, yang kepala bang.